Beberapa Pokemon tanpa evolusi makin kesini udah mulai diperbaharui. Caranya ya dengan menambahkan evolusi dalam bagian tertentu. Baik itu evolusi akhir ataupun untuk beberapa ada bentuk awalnya juga. Tentu ini memberikan kesempatan untuk beberapa Pokemon tersebut merasakan kekeluargaan dalam garis evolusinya. Sehingga tidak serta-merta membeku dalam satu bentuk saja tanpa tahapan apapun. Namun yang lama diperbaharui, yang baru tanpa evolusi juga ditambahkan kembali. Jadinya tidak ada pengurangan ataupun penambahan dalam kategori Pokemon tanpa evolusi ini. Karena tetap saja generasi baru akan memunculkan jenis baru untuk Pokemon yang tidak memiliki evolusi. Dan hari ini beberapa Vekmon dikhususkan untuk menjadi bentuk awal bagi Pokemon tanpa evolusi ya. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Aerodactyl, Pokemon fosil tanpa evolusi yang hanya memiliki Mega Evolution. Aerodactyl merupakan Pokemon yang sudah muncul sejak generasi pertama di Kanto region. Pokemon yang didasarkan pada makhluk purba yang memiliki bentuk sangar dan kuat pastinya. Pokemon ini adalah Pokemon yang cukup keren dalam segi penampilan menurutku. Memamerkan setiap detail sayap dan juga bentuk tubuh yang purba dalam balutan tipe rock flyingnya. Namun tentu saja ia juga akan cukup bagus untuk memiliki bentuk awalan atau bayinya gitulah, yang akan menandakan anak dari Pokemon ini sebelum menjadi kuat dan besar. Contoh Vekmon yang ditujukan untuk pra-evolutionnya ini, yang tentu saja ini menggemaskan ya, tapi juga ada sisi keren yang ia tampilkan karena memang mirip kayak anak Aerodactyl gitu. Haha. Tropius. Wah, ini sih jangan tanyakan lagi ya menurutku. Aku akan terus menyebutkan bagaimana caranya untuk mengeluarkan Pokemon tipe Grass Flying ini dari generasi ketiga ini untuk memiliki bentuk evolusi. Secara tampilan akan sangat sesuai bagi Tropius untuk memiliki setidaknya satu bentuk awal sebelum ia menjadi dewasa. Sesuai apa yang dapat kamu lihat gitu, ukurannya yang besar dengan statistik yang lumayan sudah cukup menetapkan ia sebagai bentuk akhiran. Dan anakan yang lucu bisa dimunculkan dalam banyak cara untuk Tropius ini menurutku. Secara memang dinosaurus bersayap daun adalah inspirasi yang unik. Coba lihat Vekmon yang dimaksudkan untuk pre-evolusinya ini. Ditujukan agar menjadi anakan muda dengan ukuran kecil dan dedaunan yang belum terbuka sempurna. Ya seperti pucuk pisang yang siap mekar gitu ya. Sableye. Berbicara soal statistik, Sableye memang tidak banyak memiliki jumlah statistik. Cukup rendah apabila memang ia adalah tahap akhir. Namun sejauh ini, ia yang tidak berevolusi memiliki bentuk Mega Evolution yang lumayan meningkatkan total base statnya. Penampilan yang menyeramkan membuat Sableye mudah saja dijauhi ataupun dilupakan. Tetapi tentu cara terbaik untuk mengembangkannya adalah memberikan ia garis evolusi secara permanen. Dan bentuk pertama juga bukan cara yang buruk ya, karena contoh saja Vekmon kecil yang dimaksudkan untuk bentuk pertamanya ini. Vekmon imut dan kecil dengan warna yang benar-benar sangat polos. Seolah tak ada banyak hal dalam tubuhnya sebelum ia memakan banyak permata untuk menghias beberapa bagian di tubuhnya tersebut. Lapras. Mungkin kamu bisa bosan gitu saat aku menyebutkan Pokemon ini terus, tapi emang Lapras menurutku sespesial itu untuk mendapatkan keluarga atau apapun itulah. Ukurannya yang besar berulang kali selalu menjadi patokan untuknya memiliki bentuk awalan. Apalagi statistiknya yang tinggi cukup menunjukkan tahap akhir yang baik untuk mendapatkan tahap awal yang lemah. Dan banyak cara untuk memberikan desain awalan untuk Lapras ini. Secara memang desainnya cenderung unik dan menarik untuk dikembangkan. Contoh Vekmon lain yang aku lihat sangat menggemaskan untuk bentuk awalnya ini. Tentu saja ini berbeda dengan Vekmon awalan Lapras lainnya ya, dengan cangkang seperti kerang dan mengeluarkan anak Lapras yang menggemaskan. Bombardier. Seperti yang sudah aku sebutkan, ada penambahan Pokemon tanpa evolusi lainnya di setiap generasi baru. Bombardier adalah salah satunya, yang merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe Flying dan juga Dark yang baru muncul di generasi ke-9. Pokemon burung dengan desain yang cukup familiar untuk spesies Pokemon lainnya. Total statistik udah lumayan ya, dan bentuknya yang merupakan burung dewasa bisa menimbulkan anakan yang masuk akal untuk Pokemon ini. Contoh Vekmon yang merupakan bayi dari Bombardier ini, anak burung yang sangat sederhana seolah itu kain yang melingkupinya. Dan ini menyesuaikan desain induknya yang membawa semacam alat gendong di desainnya. Dondozo. Sama seperti Pokemon sebelumnya, Pokemon ini juga muncul dengan ukuran yang sangat besar dari generasi ke-9. Salah satu Pokemon kuat dalam pengenalan terbaru, dan banyak yang menyukai Pokemon ini loh. Ukurannya yang besar setara dengan kekuatannya yang besar juga.
Penampilannya yang cukup keren menurutku memang memuaskan untuk dimiliki. Inspirasi yang tepat seperti ikan lele besar adalah pengembangan yang sangat sesuai untuk Pokemon ini. Apalagi warnanya yang menurutku super duper pas untuk Pokemon besar ini ya. Biru tua, biru muda, dan putih adalah perpaduan yang mengagumkan untuk tipe water. Dan Vekmon ini adalah kepolosan utama sebelum ia berubah ukuran dan juga warna. Seperti anak lele yang tak berwarna, kulit kecoklatannya adalah kesesuaian yang baik untuk Dondozo. Lagi pula dia juga menggemaskan banget ya kan? Smeargle. Kesederhanaan Smeargle bertahan bertahun-tahun. Ia tidak memiliki banyak keunikan selain kemampuan menggambarnya yang unik. Pokemon tipe normal ini memang bukanlah Pokemon yang kuat atau benar-benar keren untuk menjadi tahap akhir. Tetapi menjadi Pokemon ikonik dengan tampilan unik dan imut untuk tahap akhir bukanlah hal yang buruk ya. Selagi itu memuaskan ya apa salahnya dicoba. Memberikan ia bentuk awalan agak kurang baik sebenarnya. Tapi aku susah menolak keimutan Vekmon yang satu ini. Sesimpel itu tapi menarik untuk aku perlihatkan. Vekmon dengan lidah melet dan juga warna yang sederhana membuat pra-evolusi Smeargle ini sangat menggemaskan. Turtonator. Ya bisa dibilang keren melihat kura-kura cangkang lunak menjadi Pokemon naga yang berapi-api di desainnya. Turtonator adalah salah satu Pokemon terkeren dan terkuat di generasi ke-7. Dan ukuran yang besar tentu saja juga bisa memberikan garis keturunan yang sesuai untuk dirinya. Apalagi ia yang memang tidak memiliki evolusi. Baik awal dan akhir, ia adalah Pokemon mandiri. Dan Vekmon imut ini ditujukan untuk bentuk awalnya. Vekmon dengan ukuran kecil dan selayaknya anak dari Turtonator yang keren. Aku pikir memang Pokemon seperti Turtonator ini lebih cocok memiliki pre-evolution sih. Drampa. Sama seperti Pokemon sebelumnya, Pokemon ini juga berasal dari generasi ke-7 dan merupakan Pokemon tua yang sangat-sangat menyayangi anak yang ia dekati. Meskipun mungkin tidak semua orang menyukai bentuknya, tapi aku pribadi sih suka-suka aja ngelihat Drampa yang merupakan naga tapi kayak lembut banget gitu. Pokemon yang satu ini ditujukan untuk bentuk awalnya, sesederhana naga di balik awan gitu. Vekmon ini memiliki konsep yang bagus untuk anak dari Drampa. Lagi pula Drampa cukup besar dan ya sah-sah aja bila punya bayi ya kan. Earthworm. Dan penutup untuk daftar hari ini, maka inilah Pokemon cacing besi dari generasi ke-9. Earthworm merupakan Pokemon tipe Steel yang unik dengan ukurannya yang sangat gede banget. Memberikan bentuk awal tentu tidak salah sama sekali menurutku. Dan inilah Vekmon pre-evolusi dari Pokemon ini, yang jelas tidak menjauh dari banyak bentuk akhirnya. Bentuk awal ini hanya lebih kecil dan tentu saja menggemaskan. Dan itulah beberapa Pokemon tanpa evolution jika punya bentuk awal. Tapi ini nggak mungkin harus diciptakan semua ya, karena tanpa evolusi adalah keunikan untuk mereka. Baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di video lainnya. Aku pamit dulu, dadah.